Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini, Kak Furkon akan berbagi informasi update ya seputar P3K Guru tahun 2022 ya. Oke, ini ada kabar terbaru dari Mas Menteri atau Mas Azwar Anas. Bisakah honorer berijazah paket C daftar PPK 2022? Semoga bisa. Oke, langsung saja kita ke beritanya Bapak Guru ya. Oke, ini sumbernya jpnn.com ya Bapak Guru ya. Rabu 28 September 2022. jpnn.com Jakarta. Mas Azwar Anas, bisakah honorer ijazah paket C daftar PPPK 2022? Sebagai menteri baru, Bapak Abdullah Azwar Anas ini tampaknya menjadi sosok yang diharapkan para tenaga non-ASN atau honorer mampu mengentaskan nasib mereka secepatnya. Diketahui, Bapak Azwar Anas dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB pada 7 September 2022. Mantan Bupati Banyuwangi selama 2 periode yaitu 2010 sampai 2015 dan 2016 sampai 2021 juga paham bahwa masalah honorer harus segera dituntaskan. Channel Kemenpan RB di YouTube terbaru tayangan 27 September 2022 berjudul Sepekan Kementerian Pan RB edisi 19 sampai 25 September 2022 menampilkan sejumlah kegiatan Bapak Azwar Anas. Tayangan tersebut menampilkan highlight kegiatan pria kelahiran 6 Agustus 1973 yang pernah menjadi anggota DPR RI itu. Dari belasan kegiatan dalam sepekan, setidaknya ada 3 agenda yang khusus membahas penuntasan masalah honorer, termasuk soal pendataan non-ASN. Bahkan pada kegiatan penandatanganan surat keputusan bersama atau SKB tentang netralitas ASN pada pemilu 2024, pidato Bapak Azwar Anas juga menyinggung soal pendataan non-ASN. Pendataan non-ASN merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK, terhitung mulai 28 November 2023. Meski tayangan highlight kegiatan Bapak Azwar Anas tidak hanya terkait penyelesaian masalah honorer dan pendataan non-ASN, namun di kolom komentar nyaris semuanya diisi curhatan soal honorer. Honorer berjuang, tulis Doni Susanto. Tenaga sopir yang banyak di instansi pemerintah berstatus outsourcing juga pengen mendapat perhatian dari Mas Menteri. Tidak pernah ada solusi buat sopir yang digaji dengan APBD, padahal kerja sebagai sopir samsat keliling juga sebagai operator pelayanan pajak, tetapi dianggap dan hanya pantas diangkat outsourcing. Sangat diskriminatif sekali pekerjaannya. Rendahan, tulis macam 2000 Kalimantan. Tulisan sudah diedit disesuaikan dengan kaidah penulisan yang benar. Seperti itu Bapak Guru ya. Oke. Hal senada juga disampaikan komentator yang lain, Ahmad Ari, yang merupakan tenaga honorer petugas kebersihan. Dia berharap bisa ikut pendataan non-ASN. Kami mohon kebijakan dari Bapak Menpan, kami selaku tenaga honorer dari petugas kebersihan yang digaji dari APBD. Mohon kami juga Pak, ikut sertakan dalam pendataan. Itu yang kami harapkan dari Bapak, tulis Ahmad Ari. Honorer berjasa SMA bisa daftar seleksi PPK 2022. Marlinda Delta yang seorang honorer berijazah paket C dan saat ini masih kuliah juga berharap bisa ikut mendaftar seleksi PPPK 2022. Oke. Ijazah secara SMA itu juga yang diupload di aplikasi pendataan non-ASN. Berarti bisa Pak Guru ya. Kami tenaga honorer di kantor lurah ujung tombak pelayanan masyarakat dan terjun ke lapangan untuk data miskin tetapi masih proses kuliah. Apakah bisa ijazah SMA untuk PPK karena diupload di akun masih ijazah SMA pakai C, tulis Marlinda. Hingga saat ini pendataan non-ASN di instansi pemerintah pusat dan Pemda yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara BKN masih berproses. Perintah mengenai pendataan non-ASN ini berdasar surat edaran pelaksana tugas atau PLT Menpan RB Bapak Mahfud MD ya, nomor sekian tertanggal 22 Juli 2022.
Pendataan non-ASN atau honorer ini bukan dalam rangka pengangkatan mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Pendataan ini dalam rangka pemetaan tenaga honorer, tindak lanjut dari pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK terhitung 28 November 2023. Bapak Mahfud MD dalam SE terbaru meminta agar penyampaian data honorer harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Perintah yang sama ditegaskan lagi oleh Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas dalam rakor Kemenpan RB dengan para bupati yang tergabung dalam asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI di Jakarta Rabu 21 September 2022. Bapak Azwar Anas ini meminta juga kepada kepala daerah selaku BPK untuk menyertakan SPTJM sebagai jaminan kebenaran data tenaga non-ASN atau honorer. Maka oleh karena itu, kepala daerah selaku BPK kita akan kirim surat ulang Kemenpan RB untuk melakukan audit ulang yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda dan sekaligus kepala daerah untuk memberikan pertanggungjawaban mutlak. Jika data tidak benar nanti akan punya konsekuensi hukum, kata Menpan RB Bapak Azwar Anas. Ini JPNN. Seperti itu ya, Bapak Ibu Guru. Jadi memang masih belum ada kepastian ya kalau ijazah SMA itu bisa atau enggak daftar PPPK. Tetapi perlu ditegaskan bahwa pendataan ini bukan untuk pengangkatan, tetapi pemetaan. Karena di tahun 2023 sudah tidak ada tenaga honorer seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Oke, saya kira cukup info dari Kak Furqan. Semoga memberikan manfaat bagi Bapak Ibu Guru yang sedang menonton. Tetap semangat intinya. Salam semangat terus dari Kak Furqan dan ditunggu info-info selanjutnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.